Lalu seperti apa kelanjutan proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya? Informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dari Banyuwangi, Jawa Timur. Deni, apa informasi terbaru dari pencarian korban hingga saat ini? Ya, Friska, benar sekali pada hari Selasa ini, yakni di hari ketujuh proses pencarian terhadap penumpang yang hilang dan juga badan kapal Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan juga Polri. Dan tim SAR gabungan ini menyusuri area Selat Bali mulai dari timur hingga ke bagian selatan. Namun upaya pencarian tim Basarnas di hari ketujuh ini memang cukup mendapatkan tantangan dari cuaca yang cukup buruk di wilayah perairan dari Selat Bali, dan tim penyelam yang ada di tengah laut yang melakukan proses penyelaman juga sempat mendapatkan hambatan dari arus yang cukup deras di bagian bawah laut. Sementara itu tim SAR dari TNI Angkatan Laut juga mengerahkan 2 kapal perang, yakni KRI Vanildo dan juga KRI Spika, yang membawa alat set scan sonar yang melakukan deteksi objek di bawah laut, dan fungsinya juga akan digunakan untuk menggambarkan situasi di bawah laut secara 3 dimensi. Dan selain itu tim darat dari tim SAR gabungan ini juga melakukan penyisiran di area pantai di sepanjang selatan di Selat Bali. Dan di hari Selasa sore ini tim DVI Polri juga mengidentifikasi kembali 2 jenazah yang ditemukan pada Selasa dini hari dan Selasa pagi. Kedua jenazah tersebut bernama Muhammad Aris Setiawan, berjenis kelamin laki-laki, berusia 23 tahun, asal Blitar, Jawa Timur. Dan jenazah kedua yakni bernama Rido Anggoro, berjenis kelamin laki-laki, berusia 29 tahun, asal Banyuwangi. Dan kedua jenazah yang teridentifikasi ini kemudian diserahkan langsung kepada perwakilan keluarga yang datang ke Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi. Friska. Yang juga jadi perhatian sejak hari pertama pencarian, bahkan Nyoman Deni, kendala yang dihadapi tim SAR gabungan saat pencarian maupun evakuasi adalah cuaca buruk. Nah, apa antisipasi yang dilakukan hingga saat ini? Metode apa yang digunakan untuk mengantisipasi dan juga menghadapi kondisi cuaca buruk dalam pencarian? Baik, untuk menghadapi kondisi cuaca buruk di perairan Selat Bali ini, tim SAR dari TNI Angkatan Laut menggunakan metode scanning atau mendeteksi di bagian bawah laut menggunakan set scan sonar. Dan sonar canggih ini juga akan menggambarkan situasi di bawah laut agar digunakan panduan para penyelam untuk melakukan penyelaman ke bawah untuk mendeteksi objek yang ditemukan beberapa hari lalu. Memang cuaca di sekitaran Selat Bali pada sore hari ini memang cukup buruk, yakni langit mendung di sekitaran di Selat Bali dan ombak yang cukup besar, dan diperkirakan ketinggian ombak mencapai 3,5 meter yang terjadi pada sore hari ini. Friska. Baik, jadi salah satu metode yang digunakan adalah dengan scanning, menggunakan side scan sonar, menghadapi cuaca buruk agar pencarian dan evakuasi korban juga bisa berjalan dengan baik, meskipun ada tantangan, salah satunya ombak besar dan juga cuaca buruk. Terima kasih, Nyoman Deni langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.